saya masuk Islam Ya, setelah masuk karena Islam. saya cinta sama Yesus. Yesus itu pas saya baca di Alkitab dia bukan Tuhan, dia nabi, nabi dan rasul. Mm-mm. Dia nabi dan rasul, Bu, bukan Iya, Tuhan. iya. Terus Terus menurut habis itu terus saya kecintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di video kali ini saya akan memberikan reaction ya terhadap sebuah video yang saya lihat dari channel Mualaf Center Hagia Sophia. Jujur ketika saya melihat video ini perasaan saya sebenarnya campur aduk ya, karena antara kasihan, antara geli dan juga antara lucu teman-teman. Kenapa? Karena seperti biasa lah ya, channel-channel Islam ini kan selalu menampilkan mualaf-mualaf yang dipakai untuk menjelekkan dan membuat narasi sesat tentang kekristenan. Nah, yang lebih lucunya lagi, kali ini yang dijadikan narasumber oleh Mualaf Center Hagia Sophia adalah seorang anak autis. Disclaimer, saya bukannya mau menghina ataupun merendahkan, karena saya sangat menghargai saudara-saudara kita yang mungkin dikatakan autis. Saya juga pernah melayani anak-anak autis dulu ya di sebuah yayasan, dan mereka ini meskipun kelihatannya punya kekurangan seperti itu, tetapi biasanya ada bakat-bakat istimewa, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Seperti misalnya ada yang jago berhitung atau jago matematika, atau bahkan ada yang jago main catur, ada yang jago di bidang lain dan sebagainya. Pokoknya Tuhan beri mereka talenta masing-masing lah. Dan kadang saya juga kagum akan hal-hal seperti itu. Cuma sangat disayangkan sekali untuk anak autis yang akan kita reaction kali ini. Kabarnya sih dia punya talenta di bidang matematika ya. Tapi ya seharusnya manfaatkanlah talenta yang Tuhan berikan itu dengan baik berdasarkan bidangnya. Jangan mengurusi hal-hal yang bukan talentanya. Contohnya si anak autis ini yang istilahnya kalau memang dia punya keahlian di bidang matematika, jangan mengurusi hal-hal lain di luar dari bidang itu. Apalagi mengurusi hal-hal yang terkait dengan yang namanya keagamaan. Karena kan yang namanya agama ini kan sensitif ya, dan tidak semua orang yang punya kompetensi di dalam bidang ini. Karena kalau nggak punya kompetensi dan nggak punya pengetahuan yang cukup tentang keagamaan, yang kita khawatirkan nanti akhirnya malah keliru. Yang kita khawatirkan malah menimbulkan sebuah argumentasi ataupun juga opini yang salah dan menyesatkan. Tapi ya di balik semua itu saya sebenarnya nggak mau menyalahkan si anak autis yang akan kita reaction kali ini. Cuma saya sangat menyayangkan sekali ya dengan channel-channel Islam ini yang menjadikan Mario ini, si anak autis ini, menjadi narasumber yang akhirnya kesannya jadi terlalu memaksakan dan kelihatan kan kualitas mereka yang rendah. Ya mungkin saking getolnya kali ya bikin konten untuk menjelekkan dan menggiring opini menyesatkan tentang Kristen. Makanya anak autis pun sampai dibawa-bawa dan dijadikan narasumber. Bahkan bukan hanya di channelnya Mualaf Center Hagia Sophia saja, di beberapa channel muslim lainnya saya juga menemukan anak ini menjadi narasumber. Seperti di Ngaji Cerdas, di Mualaf Rines. Pokoknya anak ini dijadikan narasumber, dan yang sangat lucu dan konyolnya, anak ini sangat dibangga-banggakan oleh umat muslim yang dalam tanda kutip nggak tahu apa-apa tentang Kristen. Tapi it's okay, meskipun banyak yang simpati dengan anak autis ini dan para muslim lugu dan polos yang menganggap dia cerdas, mari kita luruskan agar para muslim-muslim lugu dan polos ini yang kurang pengetahuan ini sadar bahwa sebenarnya banyak kekeliruan dengan apa yang disampaikan oleh si anak autis ini. Mari kita simak videonya. namanya, kalau boleh tahu alasan Mas Mario untuk masuk Islam itu apa sih? Ada, dulu saya Katolik, Ya. memabok, zina, dan lain-lain sebagainya itu sudah biasa waktu dulu. Udah biasa waktu dulu, bahkan sudah bisa nonton film porno. Dulu saya nakal, nonton film porno dan lain sebagainya. Bahkan hampir kriminal waktu dulu. Perkosa adik dan kakak saya waktu dulu. Saya nonton film porno lagi dulu sebelum punya agama, dan setelah saya masuk Katolik itu, saya dibaptis tahun 2011 waktu dulu. Tapi saya waktu dulu nggak merasakan ketenangan apa-apa, mabuk-mabukan hampir tiap hari dan lain sebagainya. Akhirnya tuh saya begadang, pernah nggak tidur 5 hari 4 malam nonstop karena gelisah dan karena
stres, depresi waktu itu SMA kelas 1, SMA kelas 10 waktu dulu. Dulu waktu itu saya depresi waktu dulu, pernah minum alkohol, pelariannya merokok waktu dulu. Sama ngopi sangat kuat banget, utama rokok dan alkohol. Yang paling terutama alkohol, minuman yang haram satu ini nih. Saya masuk Islam Ya, setelah masuk karena Islam. saya cinta sama Yesus. Yesus itu pas saya baca di Alkitab, dia bukan Tuhan, dia nabi dan rasul. Dia nabi dan rasul, Bu, bukan Iya, Tuhan. iya. Terus Terus habis itu saya kecintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Bahkan semua rasul itu agamanya itu Islam, semua nabi dan rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Oke teman-teman, jadi namanya anak ini Mario, dia dulu seorang Katolik yang tidak taat pastinya ya, karena menurut pengakuannya hidupnya penuh dengan kekacauan. Dia suka mabuk-mabukan, merokok, pecandu video porno, bahkan sempat pernah mau memperkosa saudaranya sendiri. Lalu dia bilang juga dia masuk Islam karena dia mencintai Yesus katanya. Masuk Islam karena mencintai Yesus. Dan ketika dia baca di Alkitab, ternyata Yesus itu bukan Tuhan, tetapi Nabi dan Rasul, katanya seperti itu teman-teman. Beginilah akibatnya kalau sewaktu menjadi Kristen, tetapi tidak memahami dan menganalisa kitab sucinya dengan baik. Akhirnya jadi kelihatan terbelakang kan? Jadi gini, sebenarnya di dalam Alkitab ada beberapa gelar yang dituliskan untuk Yesus. Dia disebut sebagai Nabi, ya itu benar. Dia menyampaikan firman Tuhan dan juga berita tentang kerajaan sorga. Lantas apakah Yesus juga disebut sebagai Rasul? Ini jelas ngaco ya teman-teman, karena nggak ada itu dalilnya bahwa Yesus itu disebut sebagai Rasul. Yang disebut sebagai Rasul itu adalah ke-12 murid-muridnya, ya, dan juga ada Rasul Paulus juga ya teman-teman. Dan Rasul-Rasul ini bertugas untuk mengabarkan Injil, ya, mengajarkan tentang kabar baik, tentang kabar keselamatan yang sudah mereka dapatkan terlebih dahulu dari Tuhan Yesus. Jadi kelihatan sekali kan ngaconya si Mario anak autis ini. Sebagai catatan saya juga mau perjelas teman-teman bahwa di dalam Alkitab Yesus bukan hanya ditulis ataupun disebutkan sebagai nabi, tapi juga dia disebut sebagai imam karena ia menjadi perantara antara manusia dan Allah Bapa. Lalu juga dia disebut sebagai raja yang memerintah dan berkuasa atas gereja dan juga umatnya, dan kerajaannya ini juga disebut sebagai kerajaan yang kekal. Bahkan di samping daripada 3 jabatan Kristus ini yang disebut dan dituliskan dalam Alkitab, jangan lupakan bahwa Yesus juga disebut sebagai Mesias, bahkan disebut sebagai anak Allah yang mempunyai hakikat yang sama dengan Allah Bapa. Oke, berikutnya juga Mario si anak autis ini mengatakan bahwa Yesus menyuruh beriman kepada Muhammad. Ini makin parah dan makin ngaco teman-teman. Saya pun jujur saja jadi bingung atas apa yang disampaikan oleh si Mario ini ketika dia mengatakan bahwa Yesus menyuruh beriman kepada Muhammad. Saya juga nggak ngerti dari mana dia belajar mengarang bebas seperti itu. Karena jelas ya, tidak ada satupun ayat yang mengatakan Yesus menyuruh beriman kepada Muhammad. Karena Muhammad itu kan baru muncul setelah Yesus itu rentang waktunya sekitar 600 tahun. Jadi jauh sekali teman-teman. Jadi bagaimana ceritanya Yesus menyuruh beriman kepada Muhammad? Dari mana orang-orang ini bisa mendapatkan sebuah pemahaman seperti itu? Saya juga nggak ngerti. Ya, karena sementara Muhammad saja pada waktu itu belum ada. Bahkan Alkitab pun tidak pernah menyinggung tentang Muhammad sedikit pun. Kalaupun ada ustadz atau muslim yang mengatakan bahwa di dalam Bible ada nama Muhammad, itu jelas merupakan ilmu cocokomologi ya, yang terlalu dipaksakan. Seperti yang kita tahu ya, banyak ustadz-ustadz ya botol bisa dibilang begitu ya. Dan juga muslim-muslim yang dengan ngototnya memaksakan narasi bahwa ada nama Muhammad di dalam Alkitab. Dan mereka nggak punya dasar yang jelas sebenarnya tentang argumentasi mereka itu. Dan yang terakhir, Mario ini juga mengatakan bahwa semua rasul dan nabi, bahkan Yesus sendiri, itu agamanya Islam. Kalau ini saya sudah tidak heran teman-teman. Karena statement ini sudah menjadi pegangannya para mualaf ya. Bahkan banyak juga ustadz-ustadz botol yang mengatakan demikian. Jadi kita nggak usah heran. Karena menurut mereka ini kan semua nabi itu kan dan semua rasul itu kan agamanya Islam. Bahkan mulai dari Adam ya dikatakan Islam ya. Lucu pokoknya. Sementara Islam aja belum lahir pada waktu itu.
Padahal sudah jelas-jelas semua nabi dan rasul itu adalah orang Ibrani, orang Israel. Karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa pilihan Allah. Jadi di luar daripada orang Ibrani itu tidak ada yang namanya nabi. Bahkan kami sendiri ya, yang Kristen ini ya, kami aja nggak pernah mengatakan bahwa ada nabi yang beragama Kristen. Nggak ada. Karena memang nggak ada nabi beragama Kristen, itu nggak ada. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku nabi di luar bangsa Israel ya, di luar orang Yahudi, perlu dipertanyakan itu. Jangan-jangan cuma ngaku-ngaku doang, atau bahkan bisa dikatakan nabi palsu, teman-teman. Oke, walaupun jelas ngaco, tapi kita maklumlah dengan si Mario anak autis ini ya. Karena memang anak ini kan tidak punya pengetahuan yang baik di bidang agamanya. Kenapa ya? Karena kita bisa melihat sendiri ya, bagaimana mungkin dia bisa punya pengetahuan yang baik dengan agamanya yang dahulu ya, yaitu agama Katolik. Kalau dulunya aja sewaktu dia beragama Katolik, kerjaannya cuma mabok-mabokan, ya, nonton porno, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan pengetahuan yang baik tentang agamanya dahulu, kalau masa remajanya aja dulu dihabiskan dengan mabok-mabokan, bukan belajar agama ya teman-teman. Ya jadi kita maklum lah ya. Tapi yang saya herankan, kok bisa sih ya, kok bisa-bisanya gitu loh, channel-channel Islam ini termasuk Mualaf Center, Raya Sofia, dan channel-channel Muslim lainnya sampai menjadikan dia narasumber gitu. Apa nggak ada begitu Muslim yang lebih cendekiawan gitu, yang berbobot sedikit lah untuk dijadikan narasumber. Sampai-sampai mereka pun menjadikan Mario si anak autis ini yang dengan terus terang saya katakan nggak punya pemahaman apa-apa tentang agamanya yang dahulu, tetapi dijadikan narasumber. Dan yang lucunya mereka oke-oke aja gitu loh, nggak mengkritisi, nggak mengkaji terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Mario ini. Tapi ya kita nggak usah heran lagi lah teman-teman, memang ya mungkin sudah tabiat mereka mungkin seperti itu ya. Makanya apapun bahan mereka untuk menyerang atau memelintir ajaran Kristen, pasti narasinya selalu itu-itu aja dari zaman ke zaman. Nggak ada perkembangan dan nggak ada kemajuan. Oke lah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih, salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.